Nah, untuk penilaian ya, Bu Siti Zainab sudah bergabung. Nah, untuk penilaian dan penyusunan RPP itu mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Nah, di situ juga ada menu-menu tertentu yang harus diselesaikan. Seperti ada LK, lembaga kerja, ada refleksi, ada diskusi. Nah, di LMS ini panitia sudah men-setting supaya kita menyelesaikan tugas itu tahap demi tahap. Jadi tanpa kita lalui langkahnya, maka centang hijau itu tidak bisa tertampil. Jadi Bapak Ibu lihat satu persatu materinya, kemudian langkah-langkah apa perintah di situ harus diikuti. Karena seperti tadi ada tulisan terbatas, ya. Terbatas berarti itu ada dikecualikan atau harus ada menu yang terlebih dahulu harus kita pelajari atau materi. Nah, jadi seperti kemudian di grup nasional juga membahas masalah itu. Kenapa sudah diklik di penilaian tapi tidak jadi 100%. Kemudian di penyusunan IPP rupanya harus selesaikan dulu refleksi yang ada di penilaian. Dalam hal ini di materi penilaian dan penyusunan RPP itu di penilaian itu tidak ada LK-nya ya, tidak diartikan. Karena itu maksudnya tidak terlalu penting. Nah, bisa diaktifkan, bisa tidak. Seperti penilaian itu kan masuk ke soal-soal juga, jenis penilaian, kemudian ada bentuk-bentuk rubrik tertentu. Nah, tapi di sini yang diutamakan adalah Bapak Ibu menyelesaikan tugas di LK penyusunan RPP. Nah, lembaga kerja RPP. Nah, itu Bapak Ibu pasti sudah melihat di menu modulnya sudah di-download, dipelajari. Nah, di situ menggunakan RPP 13 komponen. Nah, RPP 13 komponen. Jadi kenapa 13 komponen? Karena harapan dari pihak panitia IGI, pihak POP, kita melakukan karena dibuat satu kali pertemuan kita menyelesaikan RPP yang 13 komponen agar guru ini lebih paham apa-apa saja yang ada di RPP karena itu menyangkut dengan prinsip dari penulisan RPP. Nah, jadi kalau RPP 3 komponen itu dinamakan dengan RPP darurat karena itu lahirnya di masa pandemi. Walaupun dari pihak Kementerian Pendidikan itu mengatakan bahwa pembuatan RPP 3 komponen itu untuk memudahkan guru atau menghemat dalam administrasi. Nah, jadi kalau memang di sekolah kita menggunakan RPP 3 komponen, yaitu nggak masalah. Tapi di sini diharapkan peserta membuat RPP yang 13 komponen. Kemudian di dalam penyusunan itu nanti Bapak Ibu mengirimkan dalam bentuk link. Nah, bukan dalam bentuk filenya, tapi linknya yang harus dikirimkan ke dalam format penilaian.
Nah, jadi setelah kita, makanya RPP itu kita simpan dulu di drive, ya, di drive sebuah email, sehingga nanti bisa kita copy draftnya. Nah, Maaf Pak, bisa diulang kembali penjelasan untuk tugasnya? ya, untuk tugasnya, coba ini saya tampilkan dulu ya. Ini saya buka dulu. Copy. Saya share dulu. Bikin semua. Ya, saya ambil dulu datanya. Ya. Baik, mungkin di sini sudah tampil LMS-nya. Nah, di sini kita lihat gimana, bisa ada tertampil, Bu? Ya, ada Pak. Sudah Ya, Pak. ya. Oke, nah di sini tadi Bapak Ibu sudah mempelajari materi penilaian, kan? Nah, di materi penilaian ini sudah, nah di sini LK sini kan ada perintahnya, ya. Nah, perintah bahwa apa yang perlu dibagikan kemari. Nah, buatlah main up atau tentang teknik penilaian. Unggah di Google, lalu tautkan tautannya di dalam kolom. Kita lihat ini siapa saja yang sudah membuatnya atau sebelum ada yang mengumpulkan. Nah, di sini sudah ada yang mengumpulkan. Berarti Pak Lakayu sudah mengumpulkan dalam bentuk link, ya. Nah, jadi maksudnya di sini tugas yang kita buat itu kita simpan dulu di driver, ya. Driver itu kita login menggunakan email kita. Nah, ini kan kita sudah login dengan Gmail. Intinya ketika kita masuk ke dalam aplikasi Chrome itu kita login dulu, ya, sinkron. Nah, setelah kita sudah login di sini, kita masuk ke Gmail. Nah, di sini ada titik 6, ya. Di samping gambar kita ada titik 6 aplikasi Google.
klik aplikasi Google, kemudian pilih Drive, ya. Nah, Drive, kemudian Google Drive. Google Drive ini kita bisa menyimpan berbagai macam file, terutama file dalam bentuk Word, ya, Microsoft Word. Nah, jadi kita setelah kita buat peta konsep tadi yang diarahkan di dalam LMS tadi. Nah, jadi kan sini tadi diarahkan kita membuat mind map atau peta konsep tentang teknik penilaian. Itu berdasarkan yang sudah Bapak Ibu pelajari di dalam modul. Nah, jadi kita buat itu nanti dilampirkan ke dalam atau begini, coba saya login dengan menggunakan salah satu peserta, ya, supaya lebih tepat. Saya login dengan nama peserta. Saya izin menggunakan akun Ibu Harnia, ya. Dan sini kebetulan ada akunnya. Gunakan akun Ibu Harnia. Sebentar. PID. Atau akun Ibu Ahdiah, ya, dari Mamuju.
Ini coba saya login menggunakan izin menggunakan akun Ibu Ahdiah. Oke. Di sini di halaman di menu penilaian, ya, di menu penilaian. Nah, setelah kita buka ini, di sini kan ada LK. Nah, LK ini LK penilaian terbatas. Aktivitas harus dilakukan setelah kita melakukan diskusi penilaian. Nah, di sini diskusi, ini saya coba aja karena dia harus ke diskusi penilaian dulu. Nah, kita misalnya, nah di sini ada Pak Lakayu, kita klik atau tanggapi. Nah, oke aja kita buat, sampaikan. Nanti Bu Ahdiah bisa memperbaikinya. Nah, supaya kita bisa lanjut ke LK-nya. Nah, selanjutnya di penilaian sudah oke, sudah keluar LK-nya. Nah, makanya langkah-langkah tersebut kita harus ikuti. Nah, tadi di sini terlihat ketika kita mau masuk ke LK penilaian, maka harus menyelesaikan dulu diskusi penilaian. Maka dia diskusi penilaian akan tercentang warna hijau. Kemudian kita buka LK penilaian. Nah, di LK penilaian ini ada status pengumpulan. Nah, LK penilaian, buatlah main up atau peta konsep tentang teknik penilaian, unggah di Google Drive, lalu tautannya ke dalam kolom jawaban. Nah, ini kita klik di sini, tambahkan pengajuan. Pengajuan atau tugas laporan. Nah, lalu nanti linknya kita klik di sini, kita kopikan. Nah, kita kopikan kemari. Jangan diketik, ya. Jangan diketik. Jadi kita buka di drive saya tadi. Nah, setelah terbuka seperti ini, lalu kita klik baru, ya. Pilih baru. Pilih baru. Lalu kita buat dulu folder. Nah, buat folder supaya kita nanti misalnya ada tugas nah, kita masukkan ke satu folder seperti di laptop. Itu lebih memudahkan kita. Jadi pertama kita tambahkan dulu folder. Nah, folder nama tugas POPIG. POPIG 2021 Mamuju. Buat foldernya. Nah, setelah kita buat folder, maka di sini akan tampil folder yang baru. Nah, di folder ini kita buka supaya kita bisa, nah kita buka dulu, klik 2 kali, maka dia akan tampil tugas POPIG 2021 Mamuju. Nah, di sini nanti kita tampilkan lagi, tambahkan file baru. Mind map tadi yang sudah kita buat, kita tambahkan di sini. Baru berarti upload file. Setelah kita klik baru atau new, berarti kita pilih upload file, kemudian di sini kita cari. Nah, kita cari berkasnya di mana kita simpan di laptop. Ya. Nah, kita cari mana berkasnya, kemudian kita buka berkasnya, contoh misalnya
di sini SK sosialisasi atau ini SK ini misalnya SK PPDB. Nah, nanti Bapak Ibu pasti menyesuaikan dengan tugasnya. Ini contoh saja ya. Nah, setelah SK ini sudah masuk kemari, ya, sudah tersimpan di sini, berarti dia sudah, kalau sudah di sini centang hijau, nah kita klik tampilkan lokasi filenya, berarti sudah tersimpan kalau sudah selesai ini. Nah ini kita tutup, sudah selesai upload. Nah kita buka kembali di link ini tadi. Nah, jadi untuk memberikan atau menyampaikan tugasnya, hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai tugas itu terkunci. Karena sering kejadian kita tidak melihat kembali copy linknya. Nah, pada saat kita copy link, ya. Nah, ini kan filenya sudah kita klik, ya. Kita pilih filenya, file yang akan kita bagikan ke LK penilaian. Nah, setelah kita buka ini kita klik, jangan dibuka tapi ya, diklik saja untuk pilih, kemudian bagikan atau dapatkan link. Nah, klik di sini. Get link, dapatkan link. Nah, kalau menggunakan bahasa Inggris berarti get link ya. Nah, klik di sini, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, jangan sampai ini dibatasi. Ya, kita ubah dulu. Kita ubah, jangan dibatasi, tapi pilihlah anyone. Ya. Anyone atau siapa saja yang memiliki link. Anyone get link. Nah, ada yang bahasa Inggris, ada kalau bahasa Indonesia dia dibatasi siapa saja yang memiliki link. Jadi di sini kita pilih anyone, ya. Nah, siapa saja yang memiliki link, akses lihat saja. Nah, jadi setelah nanti Bapak Ibu kirim, ini harus dicentang dengan pilihan anyone atau siapa saja yang memiliki link. Udah, kita klik selesai. Kita copy dulu. Nah, link ini kita salin dulu, copy link. Nah, klik di sini, copy linknya. Nah, copy link kita salin, klik selesai. Nah, dah. Sekarang kita buka di ini, di LK. Nah, kita copy, paste, tempelkan. Nah, linknya sudah tersimpan atau sudah terkopi di dalam teks daring penilaian. Nah, baru kita klik simpan. Nah, simpan perubahan. Kita tunggu. Nah, setelah kita simpan perubahan, di sini akan ada laporan status pengumpulan dikumpulkan untuk dinilai. Nah, nanti saya bisa melihat hasil tugas Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya pantau di LMS saya, apakah sudah mengirimkan dengan cara benar, apakah linknya tertutup atau linknya terbuka. Nanti ada komentar dari saya, dikasih tahu di grup atau langsung di LMS. Nah, karena tadi ini saya kirim asal bukan yang sebenarnya, punya Ibu Ahdiah ini, saya bisa menghapus ya. Menghapus atau menghilangkan tugas. Nah, biar kosong kembali. Atau diedit, misalnya kita edit, kita klik sini. Nah, kita edit. Nah,
Kita misalnya mau edit link baru karena tadi ada perbaikan misalnya, berarti diedit pengumpulan. Nah, kita hapus atau kita kosongkan atau kita masukkan link baru dari drive tadi. Nah, jadi Bapak Ibu emailnya harus diaktifkan dulu. Nah, supaya kita bisa mengirimkan linknya ke dalam LMS. Nah, ini karena tadi dikosongkan, saya klik lagi simpan. Kemudian Bapak Ibu misalnya pada saat menggunakan LMS itu kan bahasa Inggris semua. Jadi mungkin agak kebingungan dalam memahami apa perintah yang diberikan. Jadi di sini di LMS ada pilihan gambar globe, ya. Gambar globe ini kita klik. Nah, kita klik English. Maka dia akan berubah ke bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris, ya. Kemudian kita pilih kembali supaya mudah, pilih Indonesian. Nah, kita pilih Indonesia. Nah, di Indonesia sudah kembali ke bahasa Indonesia. Jadi ini nanti kalau memang sudah berubah ke bahasa Inggris, kita bisa ganti di gambar globe. Jadi yang sudah dikirimkan tadi itu nanti bisa saya lihat di dalam LMS saya. Nah, ini diubah aja, di remove. Nah, lanjut. Jadi sudah saya hapus, ya. Atau nanti misalnya ini bisa diperbaiki. Nah, jadi sini tugasnya sudah kosong kembali. Jadi begitu cara kita menyampaikan tugas dengan menggunakan unggah di Google Drive. Jadi yang kita kirim sini adalah linknya. Nah, jadi nanti saya bisa mengeceknya, langsung mengecek bagaimana tugas Bapak Ibu, apakah sudah terkirim atau sudah sesuai. Jadi saya bisa melihat kembali di sana. Oke, Bapak Ibu sampai di sini apakah sudah lebih paham atau masih terkendala dalam menggunakan LMS? Ya. Ini mungkin sedikit nyampe dari saya. Mungkin ada ingin menyanggah atau memberikan masukan atau ingin bertanya. Oke, ini ada Ibu Salmatia. Silakan Bu. Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini Pak, terus terang, mulai dari kemarin saya tidak mengerti sebenarnya apa sih yang mau sebenarnya kita kerja ini Pak. Saya buka tadi malam itu pendahuluan, pembelajaran abad dengan host. Saya tidak tahu yang mana mau dikerja, saya tidak tahu apanya mau dibuka Pak. Ya. Umpamanya seperti LK-LK-nya, seperti LK pembelajaran abad 21, yang mana yang duluan maunya saya Pak, kita memberi arahan atau penguatan, bilang ini mau dikerja satu-satu. Jadi saya supaya mengerti, kalau saya begini terus terang Pak, saya tidak mengerti sampai nanti di kumpul tugas-tugas, saya tidak tahu apa mau kerja. Untuk sementara begitu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Salma. Baik, di sini maksudnya kita kan menggunakan LMS. Nah, tujuan kita belajar menggunakan LMS ini adalah supaya peserta bisa menggunakan LMS itu atau bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Itu awal dari disediakannya LMS. Kemudian mungkin Bapak Ibu belum lancar dalam menggunakannya atau kurang paham apa sih maksudnya kita gunakan LMS ini. Nah, Ya, betul, jadi Pak. Ya di sini maksudnya setiap menu ini kan makanya saya buka per hari. Nah, jadi kalau kita buka semua nanti kita kalang kabut. Nah, bingung. Jadi makanya saya buka per hari. Hari pertama saya buka peneluan, pembelajaran abad 1 dan HOTS. Nah, jadi tugas Bapak Ibu adalah masing-masing peserta itu mempelajari satu persatu. Misalnya di pengumuman apa saja yang ada. Ini di sini kan tidak ada, kosong berarti. Nah, di sini kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada next activity. Nah, kita klik aja tanpa kita kembali lagi ke menu utama tadi. Nah, kita klik aja sini. Sambutan Ketua IGI. Kita klik. Kita dengarkan sebentar apa sambutannya. Ini kan di pembukaan sudah ada. Sampai selesai, kan? Selamat belajar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut terus. Nah, sampai di sini udah kita lihat semua, kita balik lagi ke menu. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan ada yang belum tercentang tadi, makanya satu persatu ini harus kita klik. Nah, kita pelajari, kita dengarkan, kita walaupun boleh kita percepat. Jadi centang ini. Nah, jadi kalau kita tidak mengklik menunya, itemnya, maka centang ini tidak terlakukan, tidak tertampil. Nah, jadi ini forum diskusi harus kita klik dulu, daftar isi. Nah, di daftar isi ini ada absennya. Nah, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Ini tanggal 8 2 kali. Nanti saya perbaiki tanggal 8 2 kali. Nah, ini kita klik absen. Ya. Jadi nanti absen ini tidak terlalu penting, cuman hanya untuk gambaran saja bahwa di sini kita aktif. Nah, tapi keaktifan itu juga dilihat dari Bapak Ibu mencentang satu persatu. Nah, kemudian kita kembali untuk daftar hadir sudah. Nah, ini tidak diwajibkan ya, tidak tampil warna hijau. Nah, di forum diskusi nanti kita. Nah, di pendahuluan ini Bapak Ibu hanya mempelajarinya saja, mempelajari petunjuk modul, ikut pretest. Nah, kemudian lanjut ke pembelajaran abad 21. Nah, di pembelajaran abad 21, Bapak Ibu mempelajari aja menu ini, materinya. Seperti bahan bacaan, ini bisa di-download. Nah, KB pembelajaran abad 21. Kemudian di diskusi. Nah, KB ini di sini di dalam slide ini ada tanda bulat ya. Nah, tanda lingkaran ini di slide 8 dan slide 13. Nah, slide 8 dan 13 ini
dia berarti ada pertanyaan yang harus kita centang atau kita jawab. Nah, klik di situ. Nah, jadi kita bisa menjawab pertanyaan ini, nah, yang merupakan konsep penilaian debat 21 berdasarkan ini misalnya kuis, ya, berdasarkan materi atau teori yang sudah kita baca di slide sebelumnya. Nah, di mana dia letaknya? Ini video. Tujuan dan slide. Nah, jadi yang ditanyakan situ yang merupakan konsep penilaian abad 21. Nah, berarti dia dalam ini. Nah, ini. Konsep pembelajaran abad 21. Jadi yang ada 4 ini kita lihat di sini misalnya critical thinking. Nah, kita klik. Ada 4 dia. Collaboration, communication, dan creativity. Nah, ada 4. Kita cek. Yang kita jawab cuma 2. Kita cek. Atau kita klik coordination. Nah, kita cek. Nah, ada berarti jawaban yang sama. Yang benar 4. Benarnya 4. Tapi yang kita jawab bisa nilai kita 1 cuman. Nah, jadi ini bisa diulang. Retry. Kita jawab misalnya communication, critical thinking, creativity, collaboration. Check. Nah, jadi setelah kita jawab benar semua, maka dia akan mendapatkan nilai plus 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4/4. Hebat. Nah, misalnya kita balik lagi. Ya, soal itu susunannya berubah lagi. Nah, ini sudah dijawab 4. Berarti udah oke. Sudah terjawab. Nanti di sini juga benar salah. Ini kan bentuk soal yang dikembangkan dalam asesmen nasional AKM. Nah, ada pilihan ganda kompleks seperti tadi ini dinamakan dengan pilihan ganda kompleks. Jadi boleh memilih lebih dari 1. Nah, kalau pilihan ganda biasa itu hanya 1 yang paling benar. Seperti Pak Ibu ikut di pretest itu kan ada macam soal. Ada soal menjodohkan, ada soal memilih isian, nah, ada benar salah. Nah, ini dikaitkan dengan AKM. Jadi kemudian di menu berikutnya, di materi berikutnya, tadi abad 21. Nah, ini harus dicentang semua. Harus kita baca semua ini. Sehingga dia centangnya penuh. Nah, kita lanjut ke hot. Nah, di hot ini juga belum ada tugas lembar kerja. Cuma kita hanya melakukan diskusi, refleksi. Nah, di refleksi ini kan ditanya bagaimana pendapat Anda, apa yang Anda harapkan, apa rasa yang Anda rasakan hari ini. Nah, itu harus kita checklist. Nah, supaya harus kita centang, kita pilih supaya di sini terlihat warna hijau, centang. Jadi itu materi harus nanti keluar sini progresnya berapa. Dia harus 100% atau tercentang. Kalau 100% dia tercentangnya. Nah, tercentang seperti ini. Ini berarti sudah 100%. Kemudian di penilaian, ini kan contoh punya Ibu Ahdiah, di penilaian belum selesai semua, karena Ibu ini belum menyelesaikan LK dan refleksi. Jadi ini dibaca-baca, materinya dibaca, kemudian KB-nya diikuti apa saja yang ada. KB ini kan kegiatan belajar. Nah,
seperti slide PowerPoint. Nah, ditengok-tengok slide-nya sampai slide 13. Kemudian di penilaian ini ada LK seperti yang saya arahkan tadi. Kita harus mengirimkan link Google Drive-nya, refleksinya. Ini harus nanti Bapak Ibu jangan risau karena nanti saya juga akan melihat hasil kerjanya. Nanti misalnya ada yang kurang, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu untuk dilengkapi. Nah, kemudian di sini di penyusunan RPP tidak bisa terbuka karena belum melakukan refleksi, ya, refleksi penilaian. Nah, ini harus makanya di LMS ini lebih terfokus, lebih sudah dikunci itu, maksudnya lebih teratur hierarkinya, lebih berurut dari apa pertama yang dilakukan, dan apabila ada tertentu yang belum kita selesaikan, maka kita tidak boleh melanjutkan ke level berikutnya. Nah, seperti main game ini, ya. Sini penyusunan RPP masih terbatas karena kita belum selesaikan di penilaian. Nah, makanya nanti ini harus tercentang hijau. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti di LK RPP, nah itu akan diminta RPP, membuat RPP yang 13 komponen, ya. RPP 13 komponen. Jadi masuknya nanti juga di LK penyusunan RPP. Nah, sama juga yang kita kirim adalah link dari Google Drive, bukan filenya, ya. Nanti yang kita masukkan di sini di teks daring ini, ini tetap copy dari, atau kita bisa mengklik kanan di atas file yang di Google Drive. Nah, bagikan. Ini siapa saja di internet yang memiliki link. Ganti. Ini untuk membatasi tadi. Nah, siapa saja yang memiliki link. Jadi jangan nanti hanya dibatasi. Oke. Mungkin itu arahannya untuk. Jadi maksudnya gini, Bu, jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru. Ini apalagi. Intinya harus dilihat centang dari penyelesaian tugas, ya. Centangnya. Centang yang sebelah kanan itu kan ada centangnya nanti. Tercentang semua. Apabila tidak tercentang, maka kita belum bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Makanya di sini sudah diformat sedemikian rupa supaya peserta lebih fokus. Karena di angkatan 1, angkatan 2 hal ini belum dilakukan. Nah, jadi peserta kadang-kadang tidak tercentang semua. Jadi harus ada proses. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Mungkin ada hal lain yang kurang dipahami atau ada ulasan atau pendapat. Ya, saya persilakan. Bagaimana Bu Salma? Sudah sampai sini sudah agak lebih paham, ya? Memang untuk memberikan pemahaman itu
agak sulit, tapi kita maksudnya memahami tahap per tahap supaya lebih dalam melaksanakan itu lebih nyaman, tidak terasa oh ini kejar target. Nah, jadi maksudnya di sini karena LMS ini diberikan kebebasan kepada kita supaya kita tidak terburu-buru dalam melakukan kegiatan ini. Oke, ini ada Pak Saripudin mungkin ingin bertanya. Kami silakan Pak. Assalamualaikum, apa suara saya bisa didengar Pak? Alhamdulillah jelas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam hal pengumpulan LKS ini Pak, saya masih kabur, di mana saya belum menguasai betul caranya tadi itu untuk mengirim, karena sedianya saya kira di copy paste masuk. Ternyata link yang dikirim untuk masuk ke tugas LKS itu. Kemudian ada tadi malam yang saya buka itu yang pilihan ganda. Di situ saya tidak bisa klik-klik karena sudah terklik saya lihat, kemudian terkunci. Dan saya tidak bisa rubah checklistnya. Jadi itu bagaimana Pak? Kemudian ini tugas-tugas yang kita kerjakan sebenarnya kan kita baru pelajari. Jadi sangat bahaya apabila kita salah klik lantas terkunci. Jadi ini yang kami risau, jangan sampai kami salah klik kemudian terkunci dan tidak bisa lagi diakses. Jadi mohon petunjuknya bagaimana sebaiknya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Saripudin. Di sini dalam hal mengerjakan tugas atau memproses LMS, memang ada menu-menu tertentu itu sudah dikunci atau sudah dibatasi oleh panitia admin, panitia yang bekerja sebagai admin. Nah, di sini maksudnya kalau proses itu tidak terlalu bermasalah karena itu kan sebagai refleksi kita saja. Tapi yang paling urgen adalah di pengiriman lembar kerja, di pengiriman lembar kerja. Seperti di penilaian ini ada lembar kerja atau LK penilaian. Nah, ini yang dipentingkan Pak. Nah, karena ini menyangkut dengan penilaian untuk tercapainya kita mendapatkan sertifikat pelatihan. Nanti ini bisa dipantau oleh admin pusat. Nah, jadi kalau bagian dari misalnya di LK. Nah, LK inilah yang harus jelas-jelas kita isi dan kita perbaiki. Dan misalnya nanti kurang cocok atau linknya tidak bisa dibuka, saya akan koordinasikan di grup WA. Jadi kalau menu-menu yang lain ini seperti refleksi, diskusi penilaian, KB ini, materi, nah itu tidak terlalu terkait dengan penilaian dari setiap peserta. Itu hanya sebagai pembelajaran, mempelajari materi, melakukan refleksi. Itu hanya untuk batas kita sebagai peserta. Kemudian ada misalnya
pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak bisa kita selesaikan atau berlanjut. Nah, karena di sini nanti ada berapa kuis ya. Nah, di menu-menu ini ada berapa kuis, ada refleksi dalam bentuk kuis, ada dalam bentuk soal, pilihan ganda. Nah, itu hanya sebagai bahan untuk kita refleksi, tapi tidak terlalu pengaruh kepada nilai akhir. Nah, jadi nilai akhir itu yang sangat urgen itu tugas lembar kerja dan post-test. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu untuk mempelajari post-test bisa saya bagikan link dalam bentuk word wall. Nah, itu bisa kita melatih diri sendiri untuk menjawab soal dari post-test ya. Nanti bisa latih-latih. Kalau di word wall tuh kita bisa ngulang-ngulang. Tapi kalau di LMS ini kayaknya hanya diberikan 1 kali kesempatan. Nah, ini nanti berarti ketika Bapak Ibu ingin melakukan hari Kamis ya. Hari Kamis berarti nanti bisa saya bagikan linknya. Oh ya. Buho. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali. Nah, di sini maksudnya apa yang dirisaukan Pak Saripudin itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu rugen ya. Tapi maksudnya tugas dari peserta adalah menyelesaikan item-item ini. Nah, seperti item ini kan bisa diulang, namun refleksi ini mungkin sudah dikunci oleh panitia supaya kita lebih fokus ke materi. Refleksi itu hanya sebagai kuis saja. Nah, jadi ada beberapa refleksi. Nah, itu bisa kita lakukan, tapi hanya di sini bisa mencoba misalnya belum mencapai nilai ya. Atau belum selesai atau belum pernah mengikuti. Bisa mencoba ulang. Ada poin-poin refleksi yang bisa diulang. Ulasan tidak diizinkan. Ulasan ini untuk melihat soal atau jawaban yang benar. Jadi itu ulasan. Jadi di sini di refleksi masih ada mencoba ulang kuis. Ini dilakukan kembali, misalnya kurang yakin, klik lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat Bapak Ibu melakukan soal-soal itu, menjawab soal, merasa kurang puas, nah itu di situ bisa mengulang, mencoba ulang. Coba dilihat apakah di situ diberikan kesempatan kembali. Nah, kalau nggak ada berarti soal itu tidak terlalu pengaruh kepada nilai akhir. Jadi itu hanya untuk melakukan refleksi. Nanti
yang paling urgen adalah seperti saya bilang tadi, LK-nya, LK penilaian, LK penyusunan RBP, LK penguatan numerasi, LK penguatan literasi. Nah, di situ nanti ada pembuatan soal, contoh soal literasi, contoh soal numerasi. Terakhir ada mungkin LK pengembangan karakter. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini maksudnya nanti dilihat juga, saya akan mengecek apakah yang dikumpulkan itu sudah sesuai atau linknya bisa dibuka atau dikumpulkan tapi kosong. Nah, pernah kejadian mungkin pada saat disimpan terkirim langsung tapi belum memasukkan link dari LMS dari Drive. Jadi begitu Pak Syarifudin. Mungkin ya bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak. Kemudian dalam pengiriman tadi link-link itu mungkin ada kendala, Bapak Ibu bisa memintakan izin minta bantu kepada teman-teman yang bisa atau teman-teman yang lebih paham. Jadi jangan takut bertanya. Nah, jangan pula, oh ini bukan kerjaan saya. Jadi saling membantu. Jadi seperti pengalaman di Aceh Timur, mereka duduk bergabung di sekolah, jadi saling membantu untuk mengirimkan linknya. Nah, mungkin IT-nya kurang lancar, jadi sama-sama membantu supaya tugas itu terkumpul. Ya, jadi bukan menyontek, maksudnya saling membantu dalam mengumpulkan tugas. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang lain ingin menyampaikan atau ingin bertanya atau mengungkapkan diskusi. Bapak, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Fatia. Sedikit ini Pak untuk mendapatkan link dari di Google Drive. Sebentar ya Pak, dapatkan link. Ini untuk hak aksesnya Pak, ini kita pilih apa ini ya? Yang pengakses melihat saja atau pemberi komentar atau bisa mengedit? Melihat saja. Lihat saja. Oke Pak, itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Ya, pokoknya gini Pak, jangan sampai dibatasi ya. Di sampingnya kan ada dibatasi, diberikan. Iya. Ya, itu jangan dibatasi karena kalau dibatasi nanti saya pada saat saya lihat linknya harus minta izin. Terkunci. Iya Pak, iya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, ada Ibu Ria Irawan. Silakan Bu Ria Irawan. Oke Pak, terima kasih. Jadi tugasnya ini Pak yang LK, mestinya diketik dulu di laptop, baru dikirim ke Google Drive. Dari Google Drive, linknya di-copy ke LMS, begitu? Iya, betul Pak. Nah, jadi kita ketik dulu bahannya, simpan ke Google Drive. Ya. Misalnya setelah kita ketik kan intinya kita simpan dulu di file atau folder laptop. Nah, nanti kita buka Google Drive-nya menggunakan email pribadi atau menggunakan email akun belajar. Karena sekarang akun belajar itu lebih mudah pengoperasiannya, lebih besar pemuatannya, lebih banyak manfaatnya. Jadi kalau memang Bapak Ibu diberikan akun belajar dari operator sekolah, nah itu dimanfaatkan. Nah, karena saya juga menggunakan Google Meet ini itu pakai akun belajar. Nah, jadi di akun belajar itu banyak diberikan kemudahan. Seperti kalau di Zoom kita hanya diberikan waktu untuk
meeting itu terbatas. Ada yang 30 menit, ada yang 40 menit per sekali pertemuan. Nah, kalau di Google Meet ini kita bisa setel sampai 2 jam tanpa terputus. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu diberikan akun belajar atau bisa ngecek di web akun belajar, itu bisa diaktifkan. Nah, itu bisa digunakan. Jadi aktifkan dulu emailnya, kemudian buka Drive seperti saya arahkan tadi. Nah, di sini setelah kita masuk ke emailnya, Gmail. Pokoknya kalau untuk melakukan menu-menu aplikasi Google itu kita harus login dulu ke Gmail. Nah, setelah Gmail terbuka, di sini ada titik 6. Ini dinamakan dengan aplikasi Google. Nah, di sini banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kita sebagai guru atau untuk bisnis atau untuk apa saja. Nah, ada Google Form, ada Google Earth, ada Seni, ada Jamroad, ada Classroom. Nah, seperti penggunaan pembelajaran daring ya. Ada Classroom, ada catatan Keeps. Nah, catatan Keeps ini kita bisa menggunakan di mana saja. Jadi catatan kita simpan di dalam Drive ini, di Keep ini bisa kita aktifkan di HP lain, di laptop. Nah, jadi supaya HP kita, misalnya kita banyak catatan, misalnya oh ini kita ada acara di sini, atau oh saya perlu mengetik atau belanjaan hari ini apa saja. Nah, kita klik aja di Keep ini. Jadi kita bisa buka di laptop, bisa buka di HP, bisa buka di mana saja kita bisa buka. Pokoknya kita login dengan menggunakan Gmail. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi. Nah, yang kita gunakan adalah aplikasi Drive. Nah, setelah kita klik Drive, tadi kita klik baru. Setelah kita Nah, tadi kan kita arahkan dulu buat folder. Nah, klik baru, klik folder, nanti foldernya kita ketik, contohnya tugas POP IG 2021 kita buat, kita buka. Setelah dibuka foldernya, kita klik lagi baru, upload file. Nah, jadi setelah filenya kita ambil dari laptop, kita simpan di Drive. Nah, baru kita klik kanan pun boleh. Nah, bagikan link atau dapatkan link. Dapatkan link siapa saja di internet yang memiliki atau yang melihat. Jadi ini nanti saya bilang jangan sampai terkunci. Nah, jangan dibatasi atau secret ya. Yang dibatasi. Oke, selesai. Nah, nanti di copy. Setelah kita klik salin link, maka kita tempelkan atau paste di LK-nya. Nah. Oke, Ibu Ria Irawan, sampai di sini apa masih ada kendala dalam menggunakan LMS? Ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Harnia. Oke, terima kasih banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait dengan ini Pak yang materi untuk hari ini. Jadi saya sudah mengerjakan penilaian itu, materi penilaian 80%. Nah, yang belum itu LK penilaiannya Pak yang mengirimkan itu tadi yang Bapak jelaskan barusan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, selama penilaian ini belum selesai, kita tidak bisa membuka materi penyusunan RPP. Nah, kalau misalnya Pak hari ini belum selesai tugas LK penilaian ini, jadi
kita juga tidak bisa mengakses materi penyusunan RPP ini atau bagaimana Pak? Terus bagaimana dengan materi-materi untuk besok? Ya, oke, Bu Ania, begitu saja. Di sini, begitu Bu, udah selesai pertanyaannya? Iya Pak, iya. Oke, nah di sini memang sudah dibatasi per tahap ya, per tahap, per menu, per item. Nah, jadi sebelum kita selesai yang di atas, yang di selanjutnya belum kita bisa akses. Nah, jadi maksudnya gini Bu, kita kan ada berapa kali pertemuan. Misalnya hari ini Bapak Ibu belum selesai, atau kesempatannya tidak ada hari ini. Nah, jadi materi-materi yang selanjutnya masih bisa diakses, masih bisa dilakukan sampai nanti batas kegiatan kita. Jadi misalnya kita hari ini kan saya buka 2 materi, nah, tapi Ibu belum selesai di materi penilaian. Nah, penilaian. Secara otomatis kita belum bisa lanjut ke penyusunan RPP. Nah, jadi maksudnya tidak apa-apa. Maksudnya Ibu selesaikan dulu penilaian, terfokus pada penilaian dulu. Nanti kalau sudah centang semua hijau, baru lanjut ke RPP. Nah, apabila besok sudah saya buka materi berikutnya, Ibu selesaikan dulu yang ini, nggak apa-apa. Karena kita seperti kemarin tadi pagi, kita bersifat fleksibel. Nah, fleksibel dari mana saja, kapan saja. Jadi masih bisa diselesaikan, belum terkunci. Jadi harus semua tercentang. Misalnya kita sudah selesai semua atau ada yang belum selesai, ya, dicek lagi. Jadi makanya panitia membuat seperti itu, sinkron ya. Jadi sebelum ini yang sana tidak bisa. Ya. Tapi jangan juga terburu-buru. Nah, fokus dulu kerjanya, apa yang diperintahkan di tugas itu. Jadi, misalnya tidak sempat hari ini, nanti malam kan bisa dicek-cek, atau besok pagi masih bisa. Kalau di pada kesempatan. Nah, jadi makanya kita karena kendala kita ini posisinya di SMA ujian. Jadi banyak waktu yang tersita. Nah, kalau kami di angkatan 1 itu, kami bisa melakukan meeting room-nya di pagi hari berdasarkan surat perintah dari surat tugas yang diberikan oleh kepala dinas. Nah, jadi panitia IGI memintakan ke kepala dinas untuk guru-guru ini diberikan akses atau izin tugasnya khusus 6 hari itu untuk melakukan kegiatan POP ini. Makanya di angkatan 1 kami mengadakan meeting di jam 9 sampai jam 11. Nah, jam 11 pagi. Jadi ada juga kalau nggak sempat sesuai dengan kesepakatan dari peserta guru sasaran. Jadi betul seperti Ibu bilang, kalau kita belum selesai tugas yang di menu penilaian, maka tugas di materi di penyusunan RPP belum bisa kita akses karena sudah dibatasi. Tujuannya itu supaya kita tidak tertumpuk tugas. Nah, karena pengalaman di angkatan 1 itu bisa diakses semua sampai penutup sudah bisa, sampai post-test hari pertama sudah bisa dibuka post-test. Jadi ada menu-menu tertentu terlewati, ada tugas-tugas tertentu terlewati, sehingga sibuklah si instruktur ini mengulang-ulang. Bapak Ibu tolong penilaiannya dikirim tugasnya, penyusunan RPP tugasnya kosong.
nanti di penguatan literasi numerasi tugasnya belum lengkap. Nah, jadi untuk menghindari itulah maka mungkin pengembangan dari aplikasi ini dibuatlah pembatas-pembatasnya. Nah, jadi seperti itu Bu Hania. Jadi jangan jangan risau, kerjakan dulu tugasnya bertahap, untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi jangan juga terpikir ini nanti lama kali saya siap tertinggal. Nah, itu tidak benar karena LMS ini itulah memberikan kesempatan untuk mengakses kapan saja. Nah, pokoknya waktu yang diberikan itu kita manfaatkan. Nah, begitu Bu Hania. Ya Pak, makasih. Baik. Mungkin ada yang lain? Ibu Zainab bagaimana Bu? Bagaimana jaringan di sana? Ini udah beku kayaknya di sini. Ini cuaca di Aceh hari ini alhamdulillah hujan ya. Nah, mungkin pengaruh dari cuaca di awan-awan dari Semeru ya. Oh iya. Karena beberapa hari di sini kami gelap. Kalau mau jujur. Awannya tertutup gelap jadi hujan ya. Oke, Bu Iria Irawan, silakan Bu. Ya baik, sama bertanya lagi yang LK penilaian Pak. Ya. Yang LK penilaian Pak, maksudnya saya belum mengerti itu. Maksudnya. Nah di LK penilaian intinya Bapak Ibu harus pelajari dulu modulnya. Ibu download dulu modulnya. Di situ kan ada modul dalam bentuk PDF. Ya. Bahan bacaan penilaian. Nah, ini bisa di-download ya. Bisa ditampilkan, Pak? Oh, tunggu. Nah, pada saat kita buka menu penilaian, nah di sini kan ada bahan bacaan. Di bahan bacaan itu ada gambar bentuk bahan bacaannya dalam bentuk PDF. Nah, ini kita download dulu. Klik saja. Nah, maka nanti dia akan seperti ini. Nah, keluar seperti ini. Klik download. Ya. Atau misalnya tersambung dengan printer. Nah, klik gambar printer. Nanti bisa tercetak. Nah, klik download. Klik download, tentukan folder di mana kita mau menyimpannya. Nah, misalnya di sini saya bisa simpan. Kalau saya contoh menggunakan OneDrive ya. OneDrive yang terhubungkan dengan laptop. Terus di mana saja Bapak Ibu menggunakan foldernya. Nah, penilaian dalam bentuk PDF. Nah, kita save. Nah, jadi supaya lebih mudah, kalau memang tidak sempat membaca di sini, nah, bisa kita download untuk kita baca setelah kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, jadi sudah masuk sebagai PDF. Jadi kita pelajari dulu materi dari teknik penilaian. Ini nanti yang diperintahkan kepada kita adalah memberikan pemetaan pemikiran, maksudnya peta konsep, rangkuman. Rangkuman boleh dalam bentuk
itemnya atau urutan, boleh juga dalam bentuk kita membuat diagram. Seperti yang pada saat kita buka buku siswa, di halaman depan itu kan ada peta konsep. Nah, misalnya Pancasila, BPUKI, PPKI, kemudian ada masa-masa sebelum Orde Lama, Orde Baru. Nah, itu kita buat peta konsep. Jadi setelah kita pelajari dari materi yang ada di dalam penilaian, nah baru kita buatkan sebuah peta konsep atau pemetaan pemikiran. Nanti setelah kita buat, atau boleh Bapak Ibu misalnya gini, buat ditulis tangan. Nah, misalnya kita buat tulis tangan, kita buat kotak-kotaknya atau diagramnya tulis tangan. Nah, tulis tangan itu nanti Bapak scan, Bapak Ibu scan atau dipoto, bagus digunakan CS ya, kamera scanner. Yang di Android ada CS, karena kalau kita foto normal biasa itu kadang-kadang dia agak buram. Tapi kalau di CS itu dia bisa diperjelas atau dipercantik warnanya. Nah, jadi bening ya, lebih terang. Nah, jadi boleh buat di kertas. Nah, kalau misalnya tidak mau repot-repot buat diagram atau ketik di laptop, boleh dibuat kertas, digambar atau dituliskan, lalu difoto. Foto itu dimasukkan ke dalam ke Google Drive, lalu bagikan linknya. Nah, itu mungkin lebih cepat atau lebih mudah. Kadang gini, karena ada orang lebih mudah menulis, ada orang lebih mudah mengetik. Nah, jadi Bapak Ibu boleh menulis, boleh mengetik, atau boleh menggambarkan diagram di kertas lalu difotokan. Nah, jadi mungkin kalau kita pakai di laptop agak lama, boleh tulis saja di kertas HPS, ya. Nanti fotokan menggunakan scanner atau di scan. Nah, lebih bagus kalau HP sekarang kan dah canggih, itu sudah menggunakan kamera tinggi, pixelnya udah bagus, boleh menggunakan CS, nah, kamera scanner. Jadi di-download dulu kamera scannernya di Play Store. Nah, tapi kalau menggunakan kamera biasa, terkadang dia pecah atau buram, karena bisa-bisa pada saat kita foto goyang. Tapi kalau di CS tuh kamera scanner, dia bisa dipercantik atau diterangkan tulisannya atau gambarnya. Jadi nanti masukkan foto itu ke dalam drive Google, kemudian copy linknya ke dalam tugas. Nah, jadi itu maksudnya. Tapi kalau misalnya enak menggunakan laptop, ya seperti mengirimkan LK. Jadi yang diminta di sini tadi LK penilaian. Nah, buatlah peta konsep atau pemetaan pemikiran tentang teknik penilaian. Kan di materi berarti kita sudah melihat apa itu teknik penilaian. Materi penilaian. Teknik-teknik penilaian apa saja? Nanti baru kita buat peta konsepnya. Ini ada contoh-contoh penilaian. Jadi yang disuruh adalah bagaimana teknik penilaian. Buatlah peta konsep.
Jadi harus kita pelajari dulu materi dari penilaian ini. Kemudian di sini juga kita pokoknya LK ini adalah untuk mengukur pemahaman kita semana kita paham tentang materi penilaian. Jadi seperti itu. Atau bisa juga mengetik saja, misalnya buat di Word itu, oh menurut saya teknik penilaian begini, nah, lebih bagus begini. Nah, lalu nanti Word-nya kita simpan ke drive-nya kita simpan link-nya ke dalam LK ini. Jadi begitu Bu Ria Irawan. Iya Pak. Jadi jangan misalnya jangan terpening-pening atau risau dengan yang kita buat. Nah, jadi di situ hanya diperintahkan kepada peserta untuk membuat peta konsep. Setelah Bapak Ibu memahami atau mempelajari materi penilaian, buatlah rangkumannya. Boleh dengan rangkuman biasa atau membuat dalam bentuk diagram. Misalnya, oh ini konsep ini teknik penilaian, ini kemana arahnya, Seperti dosen mengajar, dia hanya menggambar-gambar diagram, garis-garis, sehingga kita tahu arah mana yang ingin dicapai tujuan pembelajaran itu. Nah, itulah maksudnya sebenarnya peta konsep itu kalau kita bayang-bayangkan seperti dosen mengajar. Nah, dosen itu mengajarkan membuat kolom, buat bulat lingkaran, garis ke samping, garis ke bawah, garis ke kiri, garis ke kanan, nanti dijelaskan. Inilah item-itemnya. Jadi itu dinamakan dengan peta konsep atau mind map atau pemetaan pikiran. Nah, jadi ada diagram, seperti diagram yang menunjukkan kemana arah tujuan yang dilakukan. Nah, jadi ringkasannya, rangkumannya, gitu Bu. Jadi kalau memang agak rumit dalam mengetik, ya gambar aja di kertas HPS, foto seperti saya arahkan tadi. Itu mungkin lebih puas kita mengekspresikan atau mewarnai di situ. Saya kira maksudnya Pak lembar penilaian itu maksudnya kayak kita bikin penilaian kayak di sekolah begitu. Enggak, nah, karena di situ kan perintahnya mind map ya, peta konsep. Nah, nanti karena di situ sudah diberikan contoh-contoh penilaian dalam bentuk sikap, penilaian teman sebaya. Nah, itu maksudnya. Nah, dalam bentuk rubrik ya. Jadi kita pahami dulu perintah yang di atas tuh. Buatlah mind map-nya. Nah, peta konsep dari materi tentang teknik penilaian. Oh, jadi maksudnya contohnya Pak seperti ini. Penilaian begini maksudnya begitu. Misalnya penilaian. Ada teknik penilaian. Penilaian itu apa saja yang harus dihukum dalam itu. Jadi supaya gini, maksudnya setelah kita pelajari kita paham arahnya kemana. Ini penilaian tekniknya apa saja, bagaimana maksudnya. Dan kita arahkan lagi. Oh contoh misalnya rubrik. Rubrik itu adalah dalam bentuk rubrik teman sebaya, rubrik diri, menilai diri. Begitu Bu. Iya Pak, sudah mengerti. Makanya tujuan dilakukan meeting atau diskusi di meeting ini itulah dia, misalnya ada hal-hal yang rumit yang kita belum paham bisa kita sharing di sini. Jadi inilah misalnya memfasilitasi Ibu atau Bapak untuk mengerjakan tugas di LMS. Iya Pak.
Mungkin bagaimana yang lain? Sebelumnya ini memang kita semua pada sibuk dengan ujian ya. Nah, ya. Semester. Semester. Bahkan setiap daerah itu mungkin dalam kebijakan pelaksanaan akhir semester ini beda-beda. Seperti saya konfirmasi dari Kalimantan Selatan, malah mereka sepertinya tidak ada libur ya. Tidak ada cuti, tidak ada libur semester. Iya, Pak, tidak ada. Apa tidak ada Tangan juga di sini, Pak. Di Mamuju. Iya, di Mamuju nggak ada ya? Tidak ada, Iya, Pak. Langsung masuk ke semester kedua. Karena menghindari kerumunan ya di akhir tahun. Nah, setiap tahun walaupun dibatasi, tapi kalau memang libur itu pasti memuncak. Nah, masyarakatnya yang pulang kampung ya, yang tempat rekreasi. Jadi mungkin itu tujuannya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin didiskusikan atau bagaimana? Kalau dari jadwal kita meeting hari ini sudah saya baca, itu sekitar jam 2.30 ya. Karena lebih cepat kita mulai hari ini ya. Karena mengingat kalau di Mamuju ini sudah beda 1 jam, sudah 3:30 ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang terkendala dalam hal penggunaan LMS atau pengiriman tugas, atau mungkin teman-teman yang lain dari mapel lain ada mendapatkan masalah berbeda. Kadang-kadang antara satu mapel dengan mapel lain itu LMS-nya pengaturannya beda. Nah, itu tergantung dari admin yang melakukan pengaturan di pusat ya. Makanya kadang-kadang di grup itu beda-beda. LMS kami seperti ini, nggak bisa dibuka, atau ada yang tidak bisa diakses, atau letaknya beda. Nah, itu kadang-kadang bisa terjadi karena mungkin panitia menyediakan link-link yang lain, link yang berbeda untuk bergabung di LMS. Karena kita sudah dibagikan kelas per mapel, per daerah, per angkatan. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya baik, ini bagusnya kita foto dulu nih. Tampilkan dulu kameranya semua. Sebagai dokumentasi. Ya, Pak Sarifudin. Ya, Bu Nurmia, ya, Saharian, ada 9 orang, 2 lagi. Nah, di sini Bapak Ibu juga mungkin sudah sering menggunakan Zoom atau Google Meet. Misalnya ada pertanyaan tertentu, bisa juga kita ketik di chat ya, di chat. Baik, kita foto bersama dulu. Ya, senyum semua. Senyum Pepsodent. Ya, Pepsodent. 1, 2, 3. Oke. Simpan dulu ya.
Oh, aktif. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat berkah dan dapat melaksanakan kegiatan di hari-hari berikutnya, dan diberikan selalu kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya sehingga berkat umur dan berkat rezeki. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ah.